Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan nge-review mobil yang sangat spesial karena untuk saat ini adalah satu-satunya R34 CRS yang ada di Indonesia. Ya, sebelumnya terima kasih banyak owner dari mobil ini. Instagramnya ada di bawah. Kemarin kita juga udah sempat nge-review Evo Voltex yang keren banget. Ya, sekarang kita dikasih kesempatan lagi untuk nge-review salah satu mobilnya, yaitu R34 CRS ini. Dan mungkin banyak dari kalian belum pernah dengar apa itu R34 CRS. Jadi CRS itu singkatan dari Clubman Respect, yang dimana parts-parts Nismo terbaik itu ada di modifikasi CRS ini. Mulai dari eksterior, interior, engine, kaki-kaki, dan juga sasisnya. Dan gak cuma parts-parts Nismo doang, ada juga parts-parts R35 yang dipakai dan di-combine di mobil ini. Jadi ini benar-benar spesial banget, mungkin bisa dibilang ini adalah penerus dari Z-Tune. Nah, bedanya sama Z-Tune itu apa? Kalau Z-Tune itu dia lebih fokusnya ke track, sementara kalau CRS itu dipakai track enak, dipakai buat daily enak, jadi lebih di middle antara track day dan juga buat daily. Dan kalau Z-Tune dia limited edition, hanya ada 20, jadi rada sedikit susah untuk dapatnya. Kalau CRS ini, kalau kalian punya R34 dan punya budget, kalian bisa juga bikin kayak gini. Ya, sekarang langsung aja kita lihat seberapa keren mobil ini dan apa aja parts yang udah dimodifikasi. Tapi sebelumnya gue mau ngasih challenge ke kalian. Kalian harus hitung ada berapa tulisan Nismo di bagian eksterior, interior, mesin, dan juga di bagian kaki-kaki ataupun chassis. Nanti komen aja di bawah, dan jawaban paling benar dan paling tepat kita bakal kirim merchandise, dan juga yang pastinya paling cepat. Kita lihat dari eksterior dulu. Jadi untuk R34 CRS ini hampir semua bodinya itu menggunakan parts dari Z-Tune. Jadi dari bumper depan ini Z-Tune, dry carbon dicat, jadi ini dalamnya itu karbon. Begitu juga dengan fendernya pakai fender Z-Tune. Kalau kap mesin ya, pakai kap mesin Arjun. Kap mesinnya juga keren banget, fungsional. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi pas bahas mesin. Jadi ada air duct kayak gitu, terus masuk ke airbox. Nah, di bagian depan pun juga fungsional semua. Ada air duct-nya ke rem. Dan juga di bawahnya sini ada diffuser karbon Z-Tune juga. Dan pastinya juga untuk aerodinamis, ini mobil oke banget dan keren banget. R34 tuh ya, seperti biasa, maco. Mau kayak gimana pun, mau body kit apapun, pasti tetap keren deh. Jadi bagian depan mobil ini semuanya dry carbon, mulai dari bumper, kap mesin, dan fender. Fender ini seperti yang tadi gue udah bilang, Z-Tune juga. Yang ciri khas dari Z-Tune tuh ada ventilasi udara nih di sini buat ngeluarin hawa panas yang ada di mesin. Dan juga ada fungsi lain selain itu, yaitu sebagai aerodinamis buat ngebelah si udara. Looks-nya keren dan juga fungsional. Dan untuk velgnya juga suka banget. Ini ring 18 Advan Racing GT warna putih, cocok banget di mobil ini. Lebar 9,5 rata depan belakang karena ini 4 wheel. Jadi kalau mobil 4 wheel itu lebih baik rata. Dan dibalut dengan ban Toyo R888R dengan profil 275. Jadi benar-benar pas banget ngeliatnya. Lebar 9,5 pakai 275 tuh dengan ban Toyo ini jadi kelihatannya bulat gitu, bannya bukan kotak lagi tapi bulat. Cocok banget deh di mobil ini. Dan yang spesial lagi, kalau tadi di awal gue sempat bilang ada beberapa parts yang pakai R35. Nah, salah satu partsnya itu adalah BBK-nya nih. Ini BBK-nya R35 dipasangin di mobil ini. Emang udah paketan dari R34 CRS tersebut. Dan yang lebih spesial, ukurannya ini 380 mm. Dimana jarang banget ring 18 bisa masuk ke ukuran tersebut. Ukurannya benar-benar gede, jadi kalau kalian lihat dari tengah nih, benar-benar penuh banget. BBK-nya pun juga udah kayak mau mepet sama velg, tapi tetap muat gitu. Dan BBK-nya sendiri 6 pot, merek Brembo X Nissan. Jadi pastinya untuk pengereman ini mobil oke lah. Mesinnya udah Nismo semua, remnya juga harus memadai pastinya. Nah, di sini ada stiker Omori Factory. Omori Factory itu pabriknya Nismo di Jepang sana. Suatu saat mungkin kalau Garasi Drift ada waktu ke Jepang, kita bakal mampir juga ke sini. R2 ini adalah kode mesinnya. Ntar kita bakal lihat. Kita lihat dulu eksteriornya. Jadi bagian
depan ke belakang tuh hampir semuanya Nismo. Kalau depan itu Zecun, ini ada side skirt Nismo, dan juga di sini ada cover buat pilar B Nismo. Ini juga Nismo nih, spakboard. Apa ya istilahnya? Over fender yang dikit ya, spakboard ya. Nah, kita lanjut ke velg belakang, kurang lebih speknya sama kayak depan karena ya 4 wheel tadi. Yang bedanya ini BBK belakangnya 4 pot, tapi ukurannya juga tetap 380. Jarang banget biasanya di belakang itu pastinya lebih kecil BBK-nya daripada BBK depan. Tapi karena speknya ini spek R35, jadi tetap penuh ya ngeliatnya. Nah, untuk wing ciri khasnya dari R34 ini juga ada sentuhan Nismo nih yang bagian karbonnya. Ini bagian atasnya ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, tapi diaturnya manual ya guys. Harus dibuka dulu bautnya, nggak elektrik karena ya mobil tahun 2000-an ya. Dan untuk di bagian belakang pun juga banyak banget parts Nismo, terutama dari diffuser. Diffusernya ini yang Nismo itu lebih panjang sampai bawah sini, dan dia juga dalam banget. Nanti kita juga bakal lihat kolongnya. Di bagian ini aja nih detail banget guys, sampai cover plat nomor ada Nismo-nya, dan lampu belakang pun juga udah ganti yang LED. Nah, untuk knalpotnya sebenarnya dari paketannya CRS itu ada knalpot apa gitu, tapi udah diganti ke knalpot Amuse yang tipe gede banget, cocok banget sih di mobil ini. Basicnya mobil ini kalau kita lihat V-Spec Tuner, jadi sebelum dirubah ke CRS sebenarnya basicnya juga udah keren banget guys. V-Spec Tuner tuh ibaratnya ya yang topnya juga di R34, bukan R34 basic nih. Dan mungkin gitu aja untuk bagian eksterior. Overall sih eksteriornya oke banget. Banyak banget pas Nismo dan Zecun yang dipakai di eksterior. Jadi sekarang kita langsung aja lihat interior. Ada modifikasi apa aja. Ya, kita masuk ke interior R34. Di sini udah banyak juga tulisan-tulisan Nismo. Dan sebelum kita lanjut nge-review, gue mau pasang harness Nismo dulu ya. Ini harness Williams yang ada Nismo-nya, 4 titik yang dipadukan juga dengan jok Recaro Poster yang ada logo Nismo-nya juga. Gokil. Instrumen clusternya juga udah pakai Nismo yang ciri khas banget. Kilometer per hour itu sampai 320, kencang banget pastinya. Dan setirnya juga udah ganti pakai Mainz yang ada logo GTR-nya di tengah. Selain itu juga mobil ini pakai boost controller merek G-Ready Profect. Pakai air fuel ratio juga merek AEM. Ya, sisanya seperti dashboard R34 pada umumnya. Di bagian atas ada layar yang gunanya untuk sebagai gauge. Ada AC, head unit. Ya, pokoknya nothing special sih menurut gue dashboard standarnya R34 ini. Nah, sekarang kita coba nyalain aja yuk mobilnya. Ini dari kuncinya juga ada tulisan Nismo. Karpetnya pun ada tulisan Nismo di kanan satu, di kiri satu. Nah, nyalain mobil ini ada sensor di-couplingnya deh kayak guys. Kalau nggak di-coupling, nggak nyala mobilnya. Ini harus di-coupling dulu. Baru bisa nyala. Oh ya, shift knob-nya juga udah pakai Nismo di sini. Sekarang kita coba geber aja ini mobil, gimana suaranya si mesin R2 ini. Kita geber sampai RPM 7000. Gak ada ngeri sih. Wah. Ya kurang lebih gitu suaranya guys. RB26 yang udah stroker tuh suaranya enak banget. Gue udah berasa kayak Brian O'Connor di sini. Ya, suaranya kita udah dengar, dan sekarang kita lihat aja mesin yang menghasilkan suara ini. Kita langsung lihat mesinnya. Dan by the way, ini juga udah ada turbo timer merek HKS. Keren banget bentuknya. Jadi turbo timer itu buat kasih timer biar mobil nggak langsung mati, buat dinginin si turbonya, kurang lebih gitu lah. Kita lihat mesinnya. Nah, ini dia bagian yang paling spesial menurut gue di mobil ini, yaitu mesinnya. Mesinnya ini RB26 R2 2800 cc up to 500 HP. Nah, mesin RB26 itu pada umumnya emang 2600 cc, tapi yang kode belakangnya itu ada duanya, mau R2, F2 ataupun Z2, pasti udah stroker. Jadi makanya 2800 cc dan pastinya juga lebih kencang, makanya HP juga lebih tinggi. Ya, mesin ini spesial karena hampir internalnya semuanya Nismo. Dan juga ada bagian parts R35 juga di mesin, yaitu injektornya pakai injektor R35. Dan gue nggak bakal bahas detail untuk bagian internal, jadi kita bahas yang kelihatan aja ya. Overall sih ini engine bay-nya keren banget. Walaupun nggak rapih, bukan nggak rapih sih, ya fungsional aja, nggak begitu diumpet-umpetin si kabel-kabelannya. Tapi tetap keren, isi gitu loh. Intake-nya
Nismo. Ini juga finishingnya sama kayak si cover headnya. Gue suka banget warnanya kayak marmer gitu. Cover headnya juga Nismo. Dan yang unik di mobil ini, plate Nismo-nya ini ada dua. Karena engine block-nya ini pakai yang GT 500 RRR. Makanya ada dua plate di sini. Gokil. Mungkin ini satu-satunya RB26 yang ada dua plate kayak gini ya. Ini sih yang menurut gue bikin mahal ya. Nismo-nya ini nih, walaupun emang ada parts-parts aftermarket lainnya kayak Mainz dan lain-lain untuk upgrade si RB26, tapi Nismo itu pride-nya beda aja gitu, karena Nismo adalah bagian dari Nissan itu sendiri kan. Nah, untuk pipingnya juga karbon, ada airbox karbon juga, ini ada emboss Nismo di karbonnya, keren banget. Dan kalau kalian lihat nih ada bolongan di sini, ini dari paketannya kap mesin. Jadi kap mesinnya ini kan Archun. Jadi kap mesin Archun ini ada fan di bagian grill depan nih, kalau ditutup dia masuk ke dalam kap mesin terus keluar lagi ke lubang ini, dan kalau kap mesinnya ditutup, lubang ini bakal nyambung ke si airboxnya ini, dan di sini ada filternya. Jadi benar-benar didesain secara demikian nyambung banget semua yang ada di sini. Dan yang unik lagi, di dalam airboxnya aja ada tulisan Nismo nih. Kalau kalian ngintip, di dalam sini juga ada tulisan Nismo, dalam sini ada tulisan Nismo, dalam sini ada tulisan Nismo. Jadi ada banyak banget tulisan Nismo di sini. Mungkin di bagian mesin aja ada kurang lebih 11 lebih tulisan Nismo di sini. Ya keren banget sih ini mesin. Kalau misalnya gue jadi Dipo, gue juga pasti bangunnya yang Nismo gini ya. Cuman balik lagi, Nismo itu terkenal paling mahalnya di antara aftermarket lain. Jadi yang bisa dibilang hype-nya lah, yang paling hype-nya itu Nismo gitu. Ya sekarang mobil udah di atas lift, kita pakai lift yang ini karena lift yang biasa lagi dipakai sama S15 Dipo. Dan gue penasaran banget sih kolongnya R34 tuh kayak gimana. Ini baru pertama kalinya kita nge-review mobil R34, mobil yang 4-wheel drive, kita naikin ke atas lift. Kita mau lihat nih seberapa kompleks bagian gearboxnya. Nah, ini gue jarang banget lihat kopel yang arah ke depan. Jadi gearboxnya R34 itu dia dari mesin nyambung ke gearbox melalui kopling dual clutch yang udah diganti juga koplingnya. Terus ini ada kopel ke belakang. Tapi karena ini 4-wheel, di sini ada transfer case nyambung ke as roda bagian depan melalui carter nih. Jadi nyambung gitu lah. Kompleks banget. Dan untuk bagian kaki-kakinya ini juga udah banyak yang dimodif. Kaki-kaki full Nismo semua, ada reinforcement bar juga. Terus coilovernya pakai Öhlins, jadi emang udah paketan dari si CRS tuh. Nah kalau kita lihat bagian belakang nih, ini knalpotnya ada 2 cabang karena mesinnya twin turbo dan nyambung ke knalpot Amuse R1 Titan full titanium. Dan di bagian sini, ini yang tadi sempat kita bahas juga, yaitu diffuser bagian belakang. Diffusernya itu sampai nutupin si gardan bagian belakang, jadi benar-benar bikin downforce-nya pastinya lebih maksimal lagi sih. Ini juga ada airflow ke sini, mungkin buat dinginin si gardan. Sisanya itu ya jadi diffuser di sini. Ini ada buat memecah angin supaya reduce drag dan bikin nambah downforce. Kaki-kaki belakang juga full Nismo, tapi karena diffuser belakangnya ekstra lebar, jadi sebagian besar bagian belakangnya ketutupan. Rada PR sih kalau misalnya mau bongkar kaki-kaki, bongkar gardan, kerjanya harus 2 kali. Tapi ya trade off-nya ya itu, downforce-nya jadi makin maksimal lagi. Karena yang bikin turbulence tuh rata-rata ada di bagian kolong ya. Jadi kalau kolongnya ketutup semua, downforce-nya pasti lebih maksimal. Ya overall ini mobil paling worth it yang pernah gue review. Mobil terbaik yang Garasi Drift pernah review. Segala modifikasinya udah dilakuin dari mulai eksterior, interior, mesin, dan juga kaki-kaki. Modifikasi nggak nanggung-nanggung, dan ini option paling mahal yang bisa dilakuin di R34. Semua full Nismo. Kita jadi pengen banget lagi punya R34. Jadi pengen makin semangat punya R34. Ya bisa jadi R34 kayak gini kali ya. Tapi ya sekarang R34 tuh harganya udah nggak masuk akal sih guys. Sekali lagi terima kasih banyak untuk owner dari mobil ini. Ini suatu review yang worth it banget sih. Dan mungkin sekian untuk video kali ini.
keep driving safe, and goodbye.